Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan pencipta dan penguasa alam semesta ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana merupakan suri tauladan bagi kita semua selaku umatnya. Dunia saat ini sedang dikhawatirkan dengan munculnya sebuah fenomena wabah yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini biasa kita sebut dengan COVID-19, yang mana merupakan salah satu virus dari keluarga virus corona yang sama memiliki dampak besar seperti virus MERS, SARS, dan virus-virus flu lainnya. Penyebarannya yang semakin luas dan belum ditemukannya obat untuk mencegah dan mengobati virus ini membuat banyak jatuhnya korban, baik korban jiwa yang meninggal ataupun yang terinfeksi. Bahkan banyak juga orang-orang yang nyawanya terancam karena infeksi virus ini yang sudah menyebar hampir ke 155 negara. Dampak yang cukup besar juga yang dapat kita rasakan sebagai seorang muslim adalah penutupan kota Mekah, yang mana kita ketahui kota Mekah ini merupakan salah satu kota yang dimana orang-orang banyak berdatangan untuk melakukan ibadah haji, dan sekarang kota ini ditutup untuk masuknya orang-orang yang akan beribadah umroh ataupun melakukan wisata religi. Lalu dampak yang bisa kita lihat secara langsung di kehidupan kita adalah timbulnya kecemasan berlebih dan kepanikan akibat wabah ini. Kemudian sebagai seorang muslim, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam untuk menyikapi adanya wabah dari virus corona ini. Oleh karena itu ada 3 sikap yang harus kita miliki guna menyikapi keadaan seperti saat ini. Sikap pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah, yang mana kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ataupun di alam semesta merupakan ciptaan Allah, dan segala pergerakannya pun berdasarkan kehendak dari Allah. Begitupun dengan virus corona yang saat ini ada, itu merupakan salah satu ciptaan Allah dan pergerakannya pun berdasarkan kehendak yang Allah inginkan. Maka dari itu, sebagai seorang hamba, mari langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah, karena sejatinya Allah lah satu-satunya penjaga atau pelindung bagi kita semua, sebagaimana dalam firman Allah surat Yusuf ayat 64. Sikap yang kedua adalah berikhtiar atau berusaha untuk mencegah penyebaran virus ini. Setelah kita memohon perlindungan kepada Allah sebagai hamba Allah dan sebagai manusia yang dapat berpikir, kita harus melakukan segala upaya untuk mencegah virus ini tersebar kemana-mana atau menyebar semakin luas, baik kepada diri kita ataupun kita menyebarkannya kepada orang lain. Lalu usaha-usaha yang dapat kita lakukan ada 3. Yang pertama adalah melakukan social distancing atau menjaga jarak kepada orang lain dengan cara tidak melakukan atau tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai, terus menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, kemudian tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Lalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi sehingga kekebalan tubuh kita menjadi kuat dan dapat menangkal virus tersebut. Lalu yang terakhir juga adalah menjaga kebersihan dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Lalu menggunakan masker ketika kita sedang sakit ataupun akan pergi ke tempat yang ditemukan banyak orang. Lalu dalam hadis pun Rasulullah telah memberikan petunjuk atau memberikan pelajaran kepada kita, yaitu adalah jika terjadi suatu wabah di suatu tempat, maka kita janganlah mendatangi tempat itu. Lalu jika kita berada di tempat yang terkena wabah, maka sejatinya kita tidak boleh keluar. Mengapa? Hal itu pun telah diajarkan oleh Nabi supaya virus atau wabah yang terjadi itu tidak menyebar semakin luas. Lalu sikap yang ketiga yang harus kita miliki adalah bertawakal. Sekali lagi, setelah kita memohon perlindungan kepada Allah dan setelah kita melakukan segala usaha-usaha untuk mencegah dari menyebarnya virus ini,
Maka langkah yang terakhir, kita bisa bertawakal atau harus bertawakal kepada Allah, karena sejatinya segala kehidupan yang ada di dunia dan di alam semesta ini berdasarkan kehendak Allah. Begitupun dengan hidup kita, hidup dan mati kita berada di tangan Allah. Maka dari itu, jika 3 sikap ini sudah kita terapkan, maka insya Allah kedepannya kita akan menyikapinya dengan lebih tenang dan dengan kepastian. Karena mengapa? Karena kita telah memegang Al-Quran dan hadis untuk menyikapi fenomena wabah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.